Bab selanjutnya, 저는 bibimbap을 먹을래요. Bibimbap itu adalah ya bibimbap ya. Bab selanjutnya, 저는 bibimbap을 먹을래요. 저는 itu saya, bibimbap ya. 먹을래요 itu mau makan. 을래요 ini akhiran 을래요 juga itu untuk menyatakan mau ya, mau makan gitu. Tewail percakapan 1. Kita perhatikan. 어서오세요 itu selamat datang. 몇 분이세요? 몇 itu berapa, bun itu orang. Jadi untuk berapa orang gitu, berapa orang gitu. 두 명이 자리 있어요. dua orang, 두 명 itu dua orang. 두 명이요. 자리 있어요. 자리 itu tempat, 있어요 ada gitu. Apakah ada tempat gitu ya. 네 있어요 ya ada. 이쪽으로 앉으세요 gitu ya. 이쪽으로 itu sebelah sini atau silakan duduk ke sebelah sini ya. Sebelah sini. 앉으세요 itu silakan duduk. Jadi silakan duduk di sebelah sini. 뭐 드릴까요? Ini bisa diartikan mau pesan apa gitu ya. 저는 비빔밥 먹을래요. Saya mau makan bibimbap. Tuan 씨는 뭐 먹을래요? Tuan mau makan apa gitu. 저는 saya 김치찌개 먹을래요. mau makan. Jadi mau makan 김치찌개. 그럼 itu kalau begitu 여기 비빔밥하고 김치찌개 주세요. Jadi kalau begitu 여기 itu di sini gitu ya. Di sini dia minta gitu, 주세요 tolong kimchi dan bibimbap gitu ya. Ini ada keterangannya di sini bun itu untuk menyatakan orang gitu ya. Orang atau beliau digunakan ketika kita meninggikan orang lain. Myong itu juga orang, tapi bun itu juga orang. Bun itu lebih sopan lagi dari myong gitu ya. Seterusnya ini ada keterangannya mau 드릴까요? Mau pesan apa ya? Ini pertanyaan yang diucapkan oleh pelayan restoran atau penjaga toko kepada tamu atau pelanggan untuk menanyakan apa yang akan tamu pesan gitu. Secara umum ini bisa juga digunakan ketika bertanya maksud kepada lawan gitu ya. Mau 드릴까요? Mau pesan apa gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada owi. Kosakatanya tentang 식당. 식당 itu rumah makan atau restoran ataupun kantin. Kita lihat 자리가 있다. Ada kursi gitu ya. 자리가 있다 ada kursi atau ada tempatnya gitu ya. Ada maksudnya ada tempatnya, ada yang kosong gitu. 자리가 없다 tidak ada kursi atau tidak ada tempat yang kosong gitu ya. 메뉴판 buku menu. menu. 밥 nasi, 반찬 itu lauk pauk. 숟가락 sendok, 젓가락 sumpit. 앉다 duduk. 고르다 memilih. 시키다 atau 주문하다 memesan. 배달하다 menghantarkan. Ada memboknya 을래요. Ini adalah akhiran yang digunakan ketika pembicara mempunyai kemauan dan niat untuk melakukan sesuatu kegiatan. Digunakan juga ketika menanyakan kemauan dan niatan lawan bicara gitu. Biasanya digunakan ketika berbicara dalam situasi tidak formal ya, dengan teman akrab gitu. Contohnya, 주말에 우리 같이 놀래요. 주말에 akhir pekan, 우리 kita 같이 bersama 놀래요. 놀래요 ini adalah bermain. Jadi mau bermain bersama akhir pekan gitu ya. 좋아요. Oke, baik katanya. 같이 놀아요. Jadi 같이 bersama, 놀아요 main. Jadi main bersama. Ayo main bersama. 내일 itu besok. mau apa. 할래요 itu mau melakukan gitu ya. Jadi bisa diartikan besok mau apa atau besok mau melakukan apa gitu. 저는 saya 집에서 di rumah ya. 쉴래요 itu mau istirahat gitu. Percakapan kedua tewail ini kita baca lagi. Tuan 씨는 김치찌개를 좋아해요. Tuan suka kimchi-jjigae katanya. 네, 정말 좋아해요. 정말 itu sangat ya, jadi sangat suka.
김치찌개가 안 매워요. 김치찌개가 itu kimchi-jjigaenya an 매워요. An itu tidak, 매워요 itu pedas. Jadi tidak pedas gitu ya. 조금 매워요. 조금 itu sedikit. Jadi sedikit pedas. 하지만 akan tetapi atau tetapi 맛있어요. 맛있어요 itu enak ya. Rihan 씨는 Rihan katanya 김치찌개 좋아요. Suka kimchi jjigae katanya. 아니요, tidak. 전 안 좋아해요. 전 itu adalah singkatan dari 저는 ya. 저는 disingkat. Jadi 전 gitu ya. Saya 안 좋아해요, tidak suka gitu. Ini ada kata benda untuk satuan dalam makanan ya. Misalkan kita mau bilang nasi, pap gitu ya. Satu mangkoknya kita gunakan 한 공기 gitu ya. Berarti 밥은 한 공기, nasi satu mangkok gitu ya. Nah, untuk yang sup itu kalau kita mau bilang satu mangkok itu beda. Kita cukup bilang 한 그릇 ya. Itu untuk sup. 한 그릇 itu untuk menyatakan satu mangkok sup gitu. Jadi sup itu cook gitu. Jadi 국은 한 그릇 berarti satu mangkok sup. Seterusnya mau bilang satu piring untuk yang banchan atau lauk pauk ini. Banchan itu lauk pauk ya, atau sayur-sayur juga bisa, lauk pauk gitu. Itu kita gunakan 한 접시 ya. Itu satu piring untuk menyatakan yang isinya lauk, piringnya isinya lauk ya. Jadi 한 접시. 반찬은 한 접시. Sayurnya atau lauk pauknya satu piring gitu ya. Seterusnya bulgogi ini kita gunakan satu porsi itu 1인분 gitu ya. Jadi satu porsi bulgogi는 1인분 gitu. Satu porsi bulgogi. Seterusnya ada kosakata tentang rasa makanan ya. 음식 mat. 음식 itu makanan, mat itu adalah rasa. Itu adalah partikel penanda ya, penanda untuk pemisah antara dua kata benda. Yang mana 음식 itu termasuk kata benda, mat juga kata benda, jadi nggak bisa disatuin. Jadi ditambahkan partikel penandanya itu gitu ya. Oke, kita lihat 맛있다 enak, 맛없다 tidak enak, 맵다 pedas, 달다 manis, 짜다 asin, 싱겁다 hambar atau tawar, 쓰다 ini pahit, sida asam. Oke, selanjutnya ada percakapannya. bibimbap이 정말 맛있어요. bibimbapnya enak, sungguh enak gitu ya, atau sangat enak. 떡볶이가 조금 매워요. 떡볶이 katanya 조금 itu sedikit atau agak ya, jadi agak, 매워요 pedas, agak pedas. 하지만 akan tetapi 맛있어요 enak. 음식이 makanannya 자요 ini asin. 음식이 makanannya 짜면 asin kalau gitu ya. 면 itu adalah kalau gitu. Asin kalau gitu ya. Jadi 음식이 짜면 itu kalau kita artikan dari mionnya dulu, jamyeon gitu. Jadi kalau asin makanannya gitu ya, 건강에 나빠요 tidak bagus untuk kesehatan. Gonggang itu kesehatan. Itu adalah partikel penandanya ya. Jadi kita bilang untuk kesehatan napayo itu tidak bagus atau jelek gitu ya. Seterusnya orange는 itu jeruk ini gitu ya. orange는 jeruk ini 너무 itu juga sangat ya. 너무 시요요 sangat asam gitu. Oke, ini ada pengecualiannya ini untuk biep. Nah, untuk biep, untuk kata kerja yang diakhiri biep itu jika bertemu vokal itu diubah menjadi u ya. Kenapa yang tadi mepda itu mepda ya? Mepda setelah danya dihapus
Nah, akhiran hurufnya adalah biop. Nah, biopnya itu diubah menjadi u, menjadi meu, ditambah akhiran informalnya oyo, makanya dia menjadi mewoyo. Terus singkopta juga sama menjadi singkowoyo. Ini untuk perubahan yang seperti ini mungkin kalian harus lihat di kamus yang memang udah ada sendiri gitu terjemahannya, yang udah ada sendiri informalnya gitu, kalau misalkan belum mengerti rumusnya. Ada juga yang udah menyediakan di beberapa kamus itu perubahannya tersendiri. Oke, selanjutnya pengecualian bacem tidak beraturan biop ini dalam kata sifat bahasa Korea antara lain mepta menjadi mewoyo, singkopta singkowoyo, topta menjadi dowoyo, 춥다 menjadi cuwoyo, mukopta menjadi mukowoyo, kapiopta menjadi kapyowoyo, shipta menjadi siwoyo, oryopta menjadi oryowoyo, kakapta menjadi kakawoyo, dan lain sebagainya. Ada beberapa lagi kosakata yang lain sama perubahannya seperti ini ya. Oke, kita lihat lagi ini tata bahasa tentang an. An ini kata untuk menyatakan tidak gitu ya, tidak atau bukan gitu, atau belum bisa juga. Kita baca dulu. An ini muncul di depan kata kerja atau kata sifat yang mengandung arti negatif. Nah, untuk kata kerja yang bentuknya kata benda hada itu seperti kata undong hada. Ini contohnya katanya undong hada ya. Itu an-nya kita letakkan di antara kata benda dan hadanya, sehingga bentuknya itu menjadi kata benda tambahan hada. Berarti kalau undong hada itu kita buat bentuk negatifnya menjadi undong an hada gitu ya, an-nya diletakkan di tengah. Sebagai pengecualian, bentuk negatif kata ita itu bukan an ita tapi udah ada tersendirinya, yaitu opta ya. Ita ada, opta tidak ada, itu udah punya pasangan sendiri gitu katanya. Kita lihat contohnya. Ajim 먹었어요. Ajim itu pagi, 먹었어요 ini bentuk lampau ya, sudah makan gitu ya. Ajim 먹었어요 sudah makan pagi. 어제 운동했어요. 어제 itu kemarin. 운동 olahraga, 했어요 adalah bentuk yang lampau ya, berarti bisa diartikan kemarin sudah berolahraga gitu. 아니요, tidak. 운동 안 했어요. tidak berolahraga. 이 영화가 재미있어요. 이 영화가 film ini 재미있어요 menarik gitu ya. Film ini apakah menarik gitu. Kalau jawabannya 아니요, 재미없어요, misalkan tidak menarik gitu ya. Kalau jawaban di atas tadi, kalau misalkan ditanya sudah makan pagi, mau jawab belum gitu, boleh kita jawab 아니요, 안 먹었어요, belum makan. Seterusnya ini ada informasi pembanding gitu. An ini dilekatkan pada kata kerja atau kata sifat dan berfungsi membuat bentuk negatif. An sama dengan tidak dalam bahasa Indonesia. Kata tidak ini juga diletakkan pada kata kerja atau kata sifat dan berfungsi membuat bentuk negatif. Susunan kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Korea itu berbeda ya, maka harus memperhatikan letak penggunaan an dalam kalimat. Contohnya television을 안 봐요, berarti tidak menonton TV gitu. Oke, ini ada latihannya, kita coba bahas ya. 불고기가 매워요, 불고기nya pedas katanya. 아니요, 안 매워요, tidak pedas. 일요일에 회사에 가요 gitu. 일요일에 itu pada hari Minggu, 회사에 pergi ke perusahaan ya, kayo itu pergi, jadi pergi ke perusahaan. 아니요, tidak pergi, berarti jawabannya 안 가요, tidak pergi. Seterusnya 아이스크림을 좋아해요. 아이스크림 itu es krim, 좋아해요 suka gitu, jadi suka es krim. 아니요, tidak suka, berarti 안 좋아해요, tidak suka.
아침을 먹고요. 아침을 먹었어요. sudah makan pagi? 아니요, tidak. belum makan gitu. Kalau belum makan berarti 안 먹었어요. 안 먹어요 gitu ya. 어제 운동했어요. 어제 kapan 운동했어요? berolahraga. Maaf, 언제 itu adalah kemarin. Jadi 운동했어요 sudah berolahraga, kemarin sudah berolahraga. 아니요, tidak. Berarti 운동 안 했어요. 운동 안 했어요. berarti tidak berolahraga. 활동 ini aktivitas. Kita lihat. Oh, ini tentang papan menu ya, menu makanan Korea. Menu kimchi jjigae, ada 된장 jjigae, sundubu jjigae, bibimbap, galbitang, tteokbokki, bulgogi. Oke, ini adalah makanan-makanan Korea. Kita lihat percakapannya. 어서 오세요 itu selamat datang. 몇 분이세요? Untuk berapa orang gitu ya, atau berapa orang? 두 명이에요. 2 orang. 자리 있어요? ada tempat gitu ya. 네 있어요. ya ada. 이쪽으로 sebelah sini 앉으세요. silakan duduk. mau 드릴까요? mau pesan apa gitu. saya kimchi jjigae 먹을래요. mau makan kimchi jjigae. Seterusnya 저는 갈비탕 먹을래요. saya mau makan 갈비탕 gitu ya. 저기 김치찌개하고 갈비탕 주세요. Jadi di sini tolong berikan 갈비탕 dan kimchi jjigae gitu. Umsik menu ini adalah menu makanan. Kita lihat itu gambarnya ya. Kimchi jjigae. Terus ada 된장 jjigae ya. Pasta gitu, pasta kacang kedelai. sundubu jjigae itu dari sejenis tahu kalau nggak salah ya. samgyetang ini adalah sup ayam utuh gitu, yang ada diisi di dalamnya itu ada beras ketan gitu. Seterusnya kalbitang ini itu sup tulang sapi. kamjatang ini adalah sup tulang babi dengan kentang. Seterusnya bulgogi ini adalah daging bakar gitu. Bibimbap ini nasi campur ya. Jajangmyeon ini kurang tahu nih, pasta kedelai mungkin. Terus campong ini juga kurang tahu. Itu lihat aja nanti di Google itu makanannya ya, karena makanan asing ya, jadi kita tidak begitu memahami. Tangsuyuk, ada lagi kunmandu ini kayak pastel gitu, kalau di bahasa kita itu pastel gitu ya. Terus ada karipap ya, kalau bahasa Malaysianya karipap. Oke. Terus chobap, terus ada lagi tonkatsu ya. Tonkatsu ini juga makanan non halal ya. Ini adalah daging babi yang digoreng pakai tepung gitu. Udon, terus ada udon, ada momil, terus ada kimbap ini mungkin semua orang udah tahu. Tteokbokki ya, terus ada chikem ini ayam goreng ya. sundae ini usus babi gitu. Oke. Chicken ini juga ayam goreng ya. Chicken ini berasal dari bahasa Inggris tapi dipakai juga dalam bahasa Korea. Chicken, ayam goreng. Seterusnya jukbal, ini nggak tahu nih makanan apa ya. Posam, terus ada pizza ya. Pizza itu pizza. Oke, ini ada latihan F topik ya. Kita bahas lagi yang membaca aja. Oke, membaca. Nah, di situ gambarnya seorang pemuda itu sedang memesan ya. Dia ingin memesan makanan. Berarti itu jawabannya jumun itu memesan. Oke. Kalau shopping itu belanja, kalau pedal itu menghantar ya. Yaksok itu janji. Terus nomor 2 ini jawabannya cari가 없습니다 ya. Tempat kosongnya tuh udah nggak ada, tempat kosongnya tidak ada atau tempatnya tidak ada.
Kalau yang nomor 2 itu 손님이 없습니다, itu adalah pelanggannya tidak ada pelanggannya di gambar ya. 반찬이 없습니다, 반찬이 없습니다 itu lauknya tidak ada gitu ya. 식당이 없습니다, restorannya tidak ada. Jadi jawaban yang tepatnya adalah 자리가 없습니다, tempatnya tidak ada itu, atau sudah penuh tempatnya di sana ya, tidak ada kursi kosong. Oke, kita lanjut ke latihan berikutnya. 몇 분이세요? Untuk berapa orang? Nah, kalau ngejawab yang kayak gini, kita harus perhatikan dulu jawabannya. Kita artikan satu-satu mana yang cocok. Nomor 1 tuh tumyong, 2 orang gitu ya. Ini udah jelas jawabannya 2 orang. Kalau nomor 2 bibimbap hanayo. Bibimbap 1 nggak cocok dong. Untuk berapa orang? Masa jawabannya bibimbap 1 gitu ya? Salah. bulgogi 1인분이에요 gitu ya. bulgogi 1 porsi, salah juga ya. Yang ditanya itu untuk berapa orang. Terusnya yang keempat itu 한시 30분이에요 gitu ya. Jam 1 30 menit gitu. Itu pun salah. Yang ditanya untuk berapa orang. Jadi jawabannya tentu juga orang. tumyong, jadi 2 orang. Seterusnya, mau 드릴까요? Mau pesan apa? Kita baca lagi jawabannya. 네 있어요, ya ada. Ini jawabannya salah. Seterusnya nomor 2, 조금 매워요, sedikit pedas. Salah juga, jawabannya kurang tepat. 김치 찌개 주세요, tolong berikan kimchi jjigae. Ini baru tepat jawabannya. Mau pesan apa? Tolong berikan kimchi jjigae, atau itu saya mau pesan kimchi jjigae gitu ya. Yang keempat itu 아니요, 안 좋아요, tidak suka gitu. Itu pun salah jawabannya ya. Jadi yang benar adalah kimchi jjigae 주세요. Seterusnya, mau 먹을래요, mau makan apa gitu. Kita lihat jawabannya. 지금 먹을래요, sekarang mau makan. Kurang tepat ya, salah. Yang ditanya itu mau makan apa gitu ya, bukan kapan mau makan gitu ya. Yang kedua, 제가 먹을래요, sayanya makan gitu ya. Itu pun salah, jawabannya kurang tepat. Nomor 3, bibimbap 먹을래요, mau makan bibimbap. Ini jawaban yang benar. Mau makan apa? Mau makan bibimbap. bibimbap 먹을래요. Terus yang keempat itu 여기에서 먹을래요. 여기에서 itu di sini, 먹을래요, jadi mau makan di sini. Itu terjemahannya ya. Jawaban yang tepat adalah bibimbap 먹을래요, mau makan bibimbap. Oke, ini latihan tambahan. 다음 그림을 보고 맞은 표현을. Oke, ini latihan tambahan. Kita baca 다음 그림을 보고 맞는 표현을 고르십시오. Perhatikan gambar berikut, kemudian pilihlah kosakata yang tepat. Yang nomor 1 itu adalah nasi ya. Nasi itu pap. Kalau jjigae itu sayuran, 반찬 pun lauk pauk, menu itu adalah menu. Yang kedua itu kita baca nomor 1 찹니다. 찹니다 itu adalah asin. Nomor 2 맵습니다, itu pedas. 싱겁습니다, tawar atau tidak ada rasa atau hambar gitu ya. 맛있습니다, itu enak. Nah, kita perhatikan gambarnya itu, dia menandakan di botol itu entah itu garam, entah itu apa tuh, dikasih tanda silang gitu. Itu menandakan bahwa makanannya itu hambar, tawar ya, nggak ada bumbunya. Makanya dikasih tanda silang. Jadi jawabannya 싱겁습니다, hambar, tawar ya. Jawabannya nomor 3. Seterusnya kita lihat nomor selanjutnya. 제가 좋아하는 시기입니다. 겨울에 눈이 오면 시기 타러 스키장 갈 수 있어서 좋습니다. Ski adalah titik-titik yang saya sukai katanya ya. Seterusnya, saya suka karena saya bisa pergi ke tempat ski untuk main ski jika saljunya turun pada musim dingin ya. 겨울에 itu pada musim dingin. 눈이 itu saljunya. 오면 jika turun atau kalau turun ya. Ski itu ya ski. Ta itu adalah main ya. Jadi ski taro, main ski. Ro itu untuk. Jadi untuk main ski.
Skijang. Skijang itu adalah tempat ski. E-nya partikelnya penanda tempat, jadi ke tempat ski. Galsu iso. Galsu iso itu adalah bisa pergi gitu ya. Bisa pergi. Seterusnya so itu bisa diartikan karena atau lalu gitu ya. Ini diartikan karena 좋습니다. Karena suka. Jadi dia bisa pergi ke tempat ski gitu ya, untuk main ski kalau turun saljunya pada musim dingin. Ini jawabannya kita artikan dulu satu-satu. Nasi itu apa? Cuaca, untung itu olahraga, keejol itu musim, cakep itu profesi atau pekerjaan. Nah, kalau di sini dia tulisnya ski adalah titik-titik yang saya suka. Berarti itu adalah termasuk untung ya, olahraga. Jadi ski adalah olahraga yang saya suka. Jawabannya nomor 2. 제가 좋아하는 운동은 스키입니다. gitu ya. Ski adalah olahraga yang saya suka. Seterusnya nomor 4. 제 방에 침대하고 책상이 필요합니다. 그래서 내일 가서 침대하고 책상을 사려고 합니다. 제 방에 itu di kamar saya. 침대 itu adalah kasur ya, atau tempat tidur. 하고 dan 책상 itu meja belajar. 필요합니다 itu membutuhkan. Jadi membutuhkan meja belajar dan kasur di kamar saya. 그래서 lalu jadi gitu. 내일 besok 가서 itu akan pergi ya. 침대하고 책상을 itu apa tadi? 침대 itu tempat tidur, 책상 adalah meja belajar. Seterusnya 사려고 합니다. 사려고 합니다 ini adalah ingin membeli atau akan membeli gitu ya. Jadi kita baca dulu terjemahan jawabannya. 서점, toko buku. 음식점, ini adalah toko makanan ya. 가구점, toko mebel. 편의점, itu adalah minimarket gitu, market 24 jam gitu. Yang tepat ini adalah jadi besok saya akan pergi ke toko mebel karena dia pengen membeli meja dan tempat tidur ya. Jadi pergi ke toko mebel untuk membeli meja dan tempat tidurnya tadi. Jadi jawabannya 가구점. 그래서 내일 가구점에 가서 침대하고 책상을 사려고 합니다. gitu. Jawabannya nomor 3, 가구점. Oke, ini nomor 5 yang terakhir. 저는 saya 기숙사에 di asrama 삽니다. Itu tinggal. Jadi saya tinggal di asrama. 방이 kamarnya 크지 않지만 gitu ya. 크지 않지만 ke itu besar, ji itu ji menyatakan tidak. kejian itu tidak bersih, tidak besar, jiman tapi. 회사 동료 itu adalah kawan kerja ya, kawan kerja atau teman kantor gitu bisa. 한 명과 itu adalah seorang atau satu orang. 방을 사용합니다. 사용합니다 itu menggunakan gitu ya. Jadi kita baca, saya tinggal di asrama walaupun kamarnya tidak besar katanya. Saya menggunakan titik seorang teman kantor gitu. Tuh kita lihat yang satunya itu caku itu adalah sering, tasi itu lagi, 먼저 terlebih dahulu, 같이 itu bersama. Jadi jawaban yang tepat itu adalah 같이 bersama. Jadi saya menggunakan bersama seorang teman, artinya dia satu kamar berdua gitu ya. Jadi jawabannya 같이. Oke. Selamat belajar, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita akan jumpa lagi ke hari berikutnya untuk materi selanjutnya. 감사합니다.